Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru sore hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League yang baru saja berakhir antara Bayangkara FC versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Bayangkara FC dengan skor tipis secara dramatis 3-2. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti Bayangkara FC meraih 6 kali kemenangan di 6 pertandingan terakhir mereka dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 5 klasmen Super League dengan selisih 2 poin dari Maluku United dan selisih lebih jauh dari Persija Jakarta yaitu 8 poin. Sedangkan Persija Jakarta dengan kekalahan sore hari ini berarti dalam 3 pertandingan terakhir mereka Macan Kemayoran kehilangan total 7 poin dan gagal meraih kemenangan. Walaupun selisih poin antara Persija Jakarta dengan Borneo FC dan juga Persib Bandung masih sama, karena Borneo dan juga Persib masih akan main nanti ya, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi jika dua tim tersebut berhasil meraih kemenangan di pertandingan tandang mereka, berarti selisih poin Persija dengan dua tim yang berada di atas mereka akan semakin jauh. Dan jujur teman-teman, saya kira pertandingan sore hari ini akan berakhir dengan hasil imbang. Tapi ternyata luar biasa fighting spirit dari para pemain Bayangkara FC yang juga bermain taktis. Sehingga dengan segala kesulitan yang mereka hadapi di atas lapangan mulai dari menit pertama, ternyata Bayangkara FC bisa meraih kemenangan. Dan memang faktanya Persija sempat bermain dengan 10 pemain untuk kurun waktu yang cukup lama, mulai dari babak kedua. Tetapi walaupun Persija bermain dengan 10 pemain, sebetulnya para pemain Persija masih bisa memegang kendali permainan. Cuma saya melihat masalah dari para pemain Persija adalah bahwa mereka tetap ingin coba membangun serangan ketika mereka bisa menguasai bola dari para pemain Bayangkara FC yang memang tampil all out setelah Bayangkara FC itu tertinggal dengan skor 1-2. Padahal lebih bijak bagi para pemain Persija kalau memang mereka sudah unggul dengan skor 1-2 pada saat mereka bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Dan dengan keberanian para pemain Bayangkara FC main all out, ya memang ada peluang untuk counter attack, tapi akan lebih baik udah lempar bola saja. Tentu tidak juga akan menguras tenaga dari para pemain Persija dan juga tidak akan meninggalkan ruang di tengah. Karena ketika ada pemain Persija yang maju, pemain lain juga ikut maju untuk memberikan support. Tapi ya sekarang nasi sudah menjadi bubur. Dan saya pikir kekalahan sore hari ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi tim kepelatihan dari Persija Jakarta dan tentunya bagi manajemen dari Persija Jakarta. Karena dalam 3 pertandingan terakhir ini, Persija selalu kebobolan. Dan saya agak kaget dengan pemilihan pemain atau pemain yang diturunkan oleh Mauricio Souza dari menit pertama. Nah, sekarang saya ingin memberikan informasi dulu kepada teman-teman. Starting lineup dari kedua tim ini ya. Jujur nih saya kaget banget. Oke, mulai dari Bayangkara FC dulu. Ada Akil Safik yang bermain, kemudian Putu Gede, kemudian ada juga di pertahanan kita lihat ada Leo, kemudian ada Sadiki, ada Frankie Misa, mantan pemain Persija, di tengah ada Wahyu Suboseto, ada Moses, ada TM Iksan, ada CDB luar biasa pemain ini seperti pesulap, ada Henry luar biasa, ada kemudian Barga ya, Privat Barga. Dari Persija ini saya kaget, Cyrus Margono diberikan kesempatan tampil dari awal sebagai starter. Saya bukan mengatakan bahwa Cyrus adalah pemain yang jelek, enggak. Tapi teman-teman, ini adalah pertandingan yang penting bagi Persija. Yaitu mereka harus meraih kemenangan setelah kehilangan 4 poin di 2 pertandingan kandang mereka sebelumnya. Dan memang saya juga mengatakan bahwa 2 kiper lainnya dari Persija itu, Andri Tani dan juga Carlos Eduardo itu memang tidak konsisten. Tapi menurunkan Cyrus yang belum lama bergabung merupakan resiko yang sangat amat besar. Memang Cyrus tidak banyak melakukan save karena sebetulnya tidak mudah bagi para pemain Bayangkara FC untuk menciptakan peluang on target. Dan memang gol-gol dari Bayangkara FC ini luar biasa. Tapi saya melihat bahwa gol pertama dari Bayangkara FC seharusnya, ini menurut saya, mungkin saya juga salah, teman-teman bisa melihat lagi ya, proses gol dari Bayangkara FC ini, menonton ulang pertandingan ini, itu seharusnya masih bisa dia save jika dia berani keluar sedikit dari kotak kecilnya. Karena bola itu menyilang datang di depan dia. Mungkin dia tidak mengira bahwa CDB bisa mencetak gol seperti itu. Dan kemudian ada Doni Tripamungkas, luar biasa permainannya, Jordi Amat, Paulo Ricardo, Rizky Ridho, luar biasa, Thales Lira,
aduh, saya pikir nih pemain beberapa kali ketika recovery negatif sering tertinggal ya. Dan saya bingung loh, Thales Lira ini bisa marah dengan kapten tim yaitu Rizky Ridho. Gila, kaget banget nih saya. Artinya nih para pemain Persija nih emosian mulu mainnya. Ada Fabio luar biasa, gol dari Fabio, ada Jean Mota, ada Alano. Alano ya tidak banyak juga berkutik di pertandingan sore hari ini terlepas dengan assist yang dia kasih. Kemudian ada Gustavo gak berkutik, kemudian dia juga ditarik keluar. Rehan Hanan luar biasa permainannya walaupun setelah mencetak gol dia tidak banyak kelihatan dalam posisi menyerang. Oke, dari jalannya pertandingan ini luar biasa, sudah keuntungan bagi Persija. Baru main mereka sudah mencetak gol. Dari hitungan saya itu 45 detik. Persija sudah mencetak gol ketika ada bola masuk ke Alano. Alano memberikan umpan ke tiang jauh dan para pemain Bayangkara FC itu tidak menyangka akan ada Rehan Hanan di tiang jauh yang bisa mencetak gol dengan sundulan kepala. Ini mereka kaget. Kan mungkin mereka mengira akan ada Gustavo, ternyata tidak. Dan setelah itu memang Persija bermain jauh lebih baik, Pak. Dengan penguasaan bola mereka, dengan menyerang. Ya, gak salah juga kalau mau tetap menyerang, karena mencetak gol juga kan baru di menit pertama, gak ada salah. Tapi ingat, Bayangkara FC ini punya pemain-pemain yang bisa mengubah permainan. Seperti CDB, kemudian ada juga Kamara. Bahkan di tengah, saya melihat bahwa pemain mereka ini, pemain dari Bayangkara FC ini, Moses mainnya cukup kuat ya. Jadi seharusnya itu para pemain Persija pressingnya tuh bukan tinggi, tapi di tengah. Tapi saya melihat para pemain Persija berani pressing tinggi sehingga bola beberapa kali lepas dari pressing mereka dan masuk ke tengah. Sudah di tengah tuh para pemain Bayangkara FC memang bisa membangun serangan. Proses gol dari Bayangkara FC juga cukup menarik ketika sebetulnya nggak ada situasi yang berbahaya di pertahanan Persija, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan bola dari kotak penalti. Dan ternyata di sana ada Iputu Gede yang memberikan umpan kepada CDB di tiang jauh. What a goal. Nah di sini saya kira Cyrus itu akan maju untuk intercept itu bola, karena itu sudah area dia. Ternyata dia diam dan dia agak kaget. CDB shooting, dia agak bisa melakukan save juga. Nah, mungkin karena dia sudah lama tidak bermain, jadi dia agak kaget juga nih dengan kesempatan dia untuk pertama kali tampil. Nah, ini yang sekarang perlu menjadi pekerjaan rumah bagi Cyrus. Kalau dia mau main sebagai regular player, sebagai kiper nomor 1 Persija, refleks dia tuh harus bagus. Agak kaget saya, dia diam saja, mungkin dia kira gak gol, ternyata si DB bisa mencetak gol. Setelah itu, memang Persija lebih mengancam ya, ini jujur saya melihat, cuman saya melihat bahwa para pemain Persija terlalu bertumpu kepada Alano, ini sudah kelihatan banget. Sehingga dia memang dikawal habis-habisan oleh Frankie Misa. Dan babak pertama itu berakhir dengan skor 1-1, di mana para pemain Bayangkara FC setengah mati, gak bisa menciptakan peluang. Artinya defense dari Persija ini sudah oke. Kecuali di tengah nih, para pemain Bayangkara masih bisa menguasai bola. Di awal babak kedua, kita lihat Jordi Amat ya, mendapatkan kartu kuning kedua yang sebetulnya gak perlu. Buat apa juga. Kalau gak salah nih kartu merah kedua bagi Jordi Amat, saya lupa ya, sebelumnya kalau nggak salah lawan Arema FC tuh dia pernah mendapatkan kartu merah juga. Seharusnya nggak perlu, ini dia terpancing ketika TM Iksan ada juga melanggar dia sebetulnya, tapi dia punya ini dia punya reaksi ya, itu yang salah betul. Di Arema FC dia mendapatkan kartu merah, kartu kuning kedua juga, tapi Persija menang pada saat itu ya, ternyata kali ini kalah. Nah setelah Jordi Amat mendapatkan kartu merah, ini nggak salah juga Mauricio Souza memainkan Excel, tapi Excel nggak berfungsi sama sekali, cuma gerasa gerusuk saja. Justru saya melihat jika ada Gustavo, dia masih bisa menahan bola lebih baik lagi. Tapi oke lah, ini keputusan dari pelatih. Tapi Excel ini nggak berpengaruh sama sekali. Dan kemudian Jean Mota ditarik keluar, walaupun Jean Mota dapat satu peluang tuh untuk mencetak gol ya. Di babak kedua ini ketika Donitri itu kasih umpan, bagus banget itu umpannya. Donitri sih luar biasa pemain ini. Tapi bisa di-save oleh Akil Safik. Dan kemudian ada counter substitution dari Paul Munster, dia memainkan Firza Andika. Karena Frankie Misa walaupun bermain baik, tapi sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning kan. Ya betul, jadi agak riskan juga bagi dia. Dan ini yang saya kaget juga, Thales ditarik keluar, Bruno dimainkan. Ini gak salah nih Mauricio Souza mengambil keputusan seperti ini. Karena Thales walaupun recovery-nya kadang-kadang terlambat, tapi dia berikan pressure kepada para pemain Bayangkara FC. Dan memang sebelumnya Thales juga mendapatkan kartu kuning, mungkin itu yang dikhawatirkan oleh Mauricio Souza. Dan kemudian dari proses free kick, ini saya sudah lihat, salah ini TM Iksan, dia melakukan foul. Itu sudah salah, seharusnya dia gak melakukan foul, kalau nggak salah itu ke Fabio juga dia foul. Nah itu salah, dan juga dekat kotak penalti. Tapi Fabio luar biasa golnya, tendangan roket. Memang ini pemain yang spesial. Saya gak menyangka dia bisa mencetak gol seperti itu. Jadi memang di pertandingan sore hari ini, gol-gol yang tercipta atau dihasilkan oleh kedua tim memang adalah gol-gol yang indah. Ini gol roket yang luar biasa dari Fabio. 1-2, ya, ini yang sebetulnya sudah benar dilakukan kemudian oleh Mauricio Souza, meminta para pemain Persija bertahan. Tapi saya bingung, setiap kali dapat bola mereka maunya counter, berani melibatkan beberapa pemain lagi.
Ke depan buat apa? 1-2 parkir bis aja, kalau perlu parkir panser. Udah gak apa-apa, lapisin aja itu pertahanan, lempar aja bola kiri kanan. Nggak mau. Mungkin karena begitu banyak pemain Brazil kali. Atau overconfident. Sebetulnya Bayangkara tuh sudah gak bisa main, sudah keganggu permainan mereka. Tapi karena para pemain Persija sesekali keluar itu menguras tenaga mereka juga. Dan kemudian ada pelanggaran dari Wan Basti, itu jelas kepada Dendi. Dan Dendi bisa mengeksekusi, luar biasa loh ini gol loh. Jadi Dendi ini dimainkan karena mengorbankan satu gelandang bertahan ya. Paul Monster ini berani menarik keluar Wahyu Suboset yang sebetulnya bermain baik. Tapi Dendi dimainkan dengan harapan dia bisa juga menciptakan peluang bagi Bayangkara. Karena Bayangkara gak gampang menciptakan peluang karena gawang Persija. Cuma mereka lebih banyak menguasai bola karena para pemain Persija selalu gagal membangun counter attack yang rapi. Dan kemudian setelah Dendi menyamakan kedudukan 2-2, ya ada insiden tuh ketika Aladin terjatuh di dalam kotak penalti. Memang saya juga melihat adalah jersey dia ditarik oleh Firza Andika, tapi mungkin wasit mempertimbangkan keputusan dia tidak memberikan penalti karena mungkin, bukan saya yang mengatakan, tapi mungkin, ini kan hanya pemikiran saya, mungkin saya salah, mungkin dia melihat bahwa Aladin terjatuh begitu mudah ketika sebetulnya ada duel dengan Firza Andika, sehingga Aladin dianggap melakukan diving dan diberikan kartu kuning. Walaupun kemudian sudah ada ini juga komunikasi dengan wasit yang berada di ruang VAR ya, dan di luar dugaan saya tuh si Dibe bisa mencetak gol. Kalau nggak salah tuh Paulo Ricardo yang menjaga dia, tapi saya bingung ya, Donitri ditarik ya, Shane Patinama ini nggak bisa main loh sama sekali loh, bingung loh saya dengan dia loh. Ini kan pemain diaspora kita ya, yang kita mengatakan bahwa para pemain diaspora kita nih sebetulnya lebih baik daripada para pemain kita yang bermain atau dihasilkan dari kompetisi domestik. Ternyata Shane Patinama kacau banget mainnya nih. Ini apa salah kontrak nih Persija nih, gak bisa lari juga dia. Itu posisi dia yang terbuka tuh. Ketika si Dibe bawa bola, kemudian si Dibe gocek, shooting, luar biasa. Dia mencetak gol kemenangan, sehingga membawa timnya meraih kemenangan. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan sore hari ini? Bahwa ketika sudah pegang kendali, dan ketika sudah unggul dan bermain dengan 10 pemain, udah bermain super negatif football aja, lempar aja bola kiri kanan. Mungkin kalian akan menganggap Bung Binder nih bacotnya gak jelas nih. Enggak, ini bukan bacot gak jelas, tapi memang harus seperti itu ketika bermain dengan 10 pemain. Rusaklah permainan tim lawan dengan negatif football. Tapi para pemain Persija, sorry itu saya agak show off. Mainnya dengan gaya tinggi, seperti mereka bisa mencetak gol lagi, apalagi dengan masuknya Aladin. Tapi itu adalah blunder besar dari Persija, sehingga mereka kalah dengan skor 3-2, dan sekarang peluang mereka tergantung dari 2 hasil pertandingan yang akan dimainkan nanti, yaitu Madura United versus Borneo FC, dan Semen Padang versus Persib Bandung. Jadi kita tunggu saja teman-teman hasil dari 2 pertandingan tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.